10 hari aku udah ngonten nonstop di Turki sampai suaraku kayak gini. Dan akhirnya ini hari terakhirku ngonten. Aku udah keliling ke puluhan kota, puluhan restoran, habis puluhan juta, kena tourist trap. Bahkan aku sampai harus ikut dansa sama cewek-cewek belly dance. Kasih seru lari bokong aku jambu. Jadi hari ini kita finally tutup serian Sebas ke Turki ini bareng semua dari kalian. Sekalian aku pengen sharing ke semua dari kamu pelajaran-pelajaran yang aku dapat selama non-stop konten 10 hari ini. Dari kehidupan, traveling, dan kok bisa aku bahkan konten non-stop 10 hari itu caranya gimana. Aku bahkan masih gila sampai sekarang. Ya, selain boyoan dan kakiku sakit dan dompetku yang sangat menipis ya. By the way ya guys, di hari terakhir ini hotelnya yang kelihatannya bukan paling mewah secara harga, cuman ini yang paling mewah secara tempat, soalnya di Istanbul. Kamu lihat aja lah makanannya. Look at this man. Daging. Ini kelihatannya breakfastnya yang paling megah nih. Oh guys, ini makanannya literally sangat western banget ternyata ini hotel. Kayak beef dan segala, scrambled eggs and milk. Susunya enak. Susunya kayak gurih gitu tapi. It's really nice. Sambil aku cerita-cerita. Jujur ya guys, pelajaran paling teramat penting yang aku pelajarin di trip ini sebelum apapun itu punya tujuan. Apalagi kita sebagai cowok ataupun cewek sih sebenarnya. Jujur aku belakangan ini kerjaanku, kontenku itu agak slacking off, aku agak mulai males, bangunnya mulai siang-siang, bangunnya mulai kayak nggak teratur. Oke. Bahkan aku kerja itu mulai kayak gak fokus. Aku kerja apa ya? Kayak sulit aja. Kerjanya itu sulit. Mau kerja itu fokus 1 jam itu udah kayak hilang. Makanya aku sampai bingung. Nih karena memang aku yang udah tambah tua atau apa gitu kan. Aku jujur selama 1-2 bulan ini kayak bingung. Kenapa ya? Apa yang bermasalah dengan aku? Sampai trip Turki ini men. Aku udah punya tujuan kan. Tujuanku udah jelas ya. Tujuannya juga harus jelas. Smart goals, specific, measurable. Itu apa ya? Achievable, relatable, sama time delay. Jadi spesifik ini apa? Goalmu spesifik. Aku ke Turki 10 hari konten non-stop. Measurable 10 hari 10 konten atau mungkin lebih 10 plus konten. Jadi harus ada angkanya. Kalau nggak percuma. Achievable. Kamu bikin goal yang kamu bisa achieve. Jangan goalmu kayak aku dalam 1 tahun pengen 1 triliun. Nggak make sense. Kamu malah kayak goalnya terlalu besar. Kayak basically kamu itu langsung melawan Michael Jordan di pertandingan basket pertamamu, ya nggak make sense dong. Ya pasti kamu dibabat, kamu malah males main basket lagi gitu kan. And relatable ke kamu. Istilahnya harus make sense ke kamu, harus kamu relate. Ya misalnya aku konten, ini beneran project terbesar yang aku pernah lakuin. I think seumur kontenku sih 10 hari, non-stop aku nggak pernah sih. Jadi relatable ke aku, and masih achievable. Masih kayak, oke lah ini bisa, tapi beneran aku di challenge banget. Time delay, ada deadline-nya. Kalau kita nggak ngasih deadline, wah mati deh. Maksudnya kayak, aku ngeset project Turki mau kapan? Selesai kapan? Aku nggak ngeset kapan, bisa setahun aja belum selesai. Kita tuh biasanya nyelesain tugas sesuai waktu yang diberikan guys. Jadi kayak, kalau memang kita ngasih waktu kita sehari, pasti projectnya sehari selesai. Tapi kalau kita ngasih seminggu baru selesai, sebulan baru selesai. Jadi hati-hati sih, time delay ini paling, nggak tahu sih, jujur paling untuk aku deadline itu paling penting. Garain otakku kayak panik gitu kan, jadi kayak aduh besok harus selesai. Waduh ya akhirnya aku nyelesain sendiri. Di project Turki ini mungkin kamu lihatnya dari D1 sampai D3 itu kayak wah biasa aja gak sih Bas, kamu loh lah ngonten tiap hari guys, percaya aku. Konten itu ya aku suka sih, aku suka konten kayak gini. Kayak kamu pasti suka olahraga sesuatu kan, aku suka basket. Tapi bayangin kamu basket tiap hari non-stop 8 jam, meskipun kamu suka capek men. Ya, pasti capek. Jujur di awal-awal sih aku ya sehari 2 hari full konten aku udah biasa sih, 3 hari full bahkan aku udah biasa. Makanya 3 hari pertama aku udah kayak ya udahlah, tiap malam aku review semua footage-nya, tiap malam aku Discordan sama tim, tiap malam aku planning untuk besoknya. Sampai 3 hari kan, wah gila itu jadi dari pagi, kalian lihat sendiri dari pagi jam 7 sampai jam 9, jam 10 itu berarti berapa jam? 12-13 jam tiap hari nonstop sampai kan di D4 ini. Wah, nggak mau nambah. Pas aku bangun ya, aku udah kayak, gila hari ini udah gak konten, gila. Ini kayak, ini aku udah telat bangun. Kalau aku konten kan kelamaan, ya aku udah dapet 3 konten ya usah itu guys.
itu iblis men, itu di dalam kita tuh pasti selalu ada kayak iblis yang ngomong yang selalu kayak nggak mau achieve, dia pasti tuh nggak mungkin mau kita achieve goal kita ya, dia maunya achieve goalnya sendiri. Oh itu ilangin men. Untungnya aku sadar di day 4 itu, jadi aku yaudah aku pokoknya ganti baju, cuci muka dan segala, kita cepet-cepet. Makanya kalau nggak salah aku langsung startnya tuh di luar. Waduh, kasih telur nih mamaku. Bayangin guys, day 45 itu sebenarnya masih nggak apa-apa ya, nggak apa-apa sampai kalau kamu lihat video balon, day ke-7 kalau nggak salah, wah, atau day ke-6 ya, lupa aku, di area-area sana. Wah, itu balon itu guys, bayangin. Sehari konten balon sama gunung tertinggi, gunung salju, naik puncak gunung salju. Energinya ngonten dari kemarin, suaraku udah serak, capek, tidurnya cuma 5 jam, 4 jam. Bayangin kalau aku nggak punya tujuan sebesar itu ya. Aku kalau nggak punya tujuan, yang di otakku itu kayak, gak bisa bahas ini harus selesai. Kamu udah komit 10 hari, harus selesai. Harusnya nih viewermu ngomong apa nih, timmu ngomong apa nih, kamu bukan masalah uang ya, tapi kayak aku udah komitmen ini ya, goalnya. Kamu masuk menyerah sekarang, wah itu di otak aku tuh kayak main terus. Ayo Bas, kamu katanya mau jadi content creator yang keren, katanya kamu mau jadi YouTuber nomor 1, let's go gitu kan. Ya nggak YouTuber nomor 1 lah, maksudnya kayak itu, kalau itu semua berkat Tuhan. Yang penting konsistennya, YouTuber nomor 1 itu nanti ya bakalan cuman efek aja. Hari ini tuh akhirnya tiba-tiba aja, wih, hari terakhir, gila, aku udah melewati semua ini. Tiba-tiba hari terakhir aku makan telur, dikasih telur mamaku. Itu sesuatu yang, man, just do the work bro. Kadang-kadang just do the work, itu bukan masalah hasilnya, tapi the man you become in the process. Ngerti nggak? Ini kalau aku nggak dikasih pelajaran ini men, mungkin selalu kerjaanku ya wis minim aja. Aku mulai slacking off. Ada satu quote yang aku pernah dengar di buku atau apa, wah bagus banget. Make your why big enough so your how is unsignificant. Jadi basically kenapamu, tujuanmu tuh kayak bikin sebesar mungkin ya, tapi yang tetap achievable ya. Tapi kayak kalau tujuanmu besar ya, apapun itu pasti gampang. Karena tujuanmu tuh udah kayak, aku pinginnya sekolah luar negeri di sini, aku pinginnya kerja jadi ini, aku pinginnya jadi YouTuber yang terbagus yang aku bisa. Jadi 10 hari itu kayak kecil men, kecil. Kalau YouTuber udah segede itu ya, aku bahkan 30 hari aja bisa. Kayak kelihatan itu kecil haunya, karena tujuannya tuh besar. Wah itu beneran main terus di otakku. Tapi tadi ada honeycomb, aku justru pengen nyoba sebentar. Aku nggak tahu ini beneran atau enggak, tapi di hotel ini kamu bisa motong honeycombmu sendiri, Dul. Oke. Gila, bro. Wah, aneh. Mantap. Honeycomb, gula. I love gula. Apa ini? Ya, tambahin satu lah. Oke guys, kita coba honeycomb. Bunyinya liatin. Kamu tahu rasa besi nggak? Kamu tahu rasa besi yang karaten, bau besi karaten? Rasa besi nih, aku nggak tahu kenapa nih. Ini antara ini lebani makan besi atau apa? DKI makan besi lah, rasanya kayak karat tuh. Nah, kita keluar hotel yuk. Guys, sudah nyampe airport men. Airportnya Istanbul. Oke guys, akhirnya kita masuk. Tadi lumayan lama ini, kayak dicek-cek dan segala, harus buang air. Katanya ya guys, di sini katanya saudaraku ini ada kayak banyak restoran yang beneran nggak ada di Indo. Jadi katanya sebelum kita perjalanan 11 jam, aku pingin makan yang aneh-aneh karena jujur makanan di Turki, ya ngomong aja aku nggak sesuai ekspektasiku, jadi aku mau beneran balas dendam ini, balas dendam. Guys, aku udah baru jalan-jalan 10 menit dan kelihatannya aku akhirnya ketemu sesuatu yang aku udah lama banget gak lihat. Look at that bro, Shake Shack man, gila. Aku jujur gak tahu sih ini apa yang lain-lain kayak Slim Chicken dan segala. Tapi intinya kalau aku di Singapura dulu, kalau misalnya kita transit Singapura ya, ada Shake Shack, wah itu makanan kesukaanku men. Beneran men, beneran ada bro. Terus ini kayak burgernya aneh-aneh lagi. Tapi satu burger piro? What the fudge? Satu burger 1.535 lira. Aku ngecek sih, aku punya uangnya atau enggak. Ini aku baru ngitung. Literally uangku tinggal 1.200 lira atau sekitar kayak 500.000. Jadi kita lihat yang pokoknya di bawah 1.200 lira guys. Kita Shake Burger biasa aja guys. Shake Burger yang 985. Ya guys, ini mama papaku baru datang. Mereka juga minta order lagi. Jadi ya, at least mamaku bawa uang. Jadi ya kita pinjem dulu. Oke, tadi papaku juga ada order yang apa gitu. Nantilah kita order punya aku dulu. Halo.
Hello, sir. Thank you. Wah, gila. Men, aku kuangan sih. Kuangan sama iki sih. Men, iki ya burger paling enak yang aku pernah makan. Ini daging terenak yang aku pernah makan di Turki. Ini so juicy banget guys, tapi aku nggak tahu ini kalorinya berapa. Ya mentok-mentok ini seminggu sekali lah ya. Kalau misalnya ini ada di dekat rumah aku, seminggu sekali aku makan bener. Itu pelajaran kedua yang aku pelajari. Itu kamu tahu nggak guys, konsep done is better than perfect. Jujur aku sebelum trip ini ya, aku kan ngeliat kayak wah 10 hari deh. Biasanya ngonten satu aja sulitnya udah minta ampun. Ngonten 10 hari berturut-turut kayak gila dah. Biasanya aku satu konten aja kita bisa bikinnya 1-2 minggu gitu kan. Ya ini konten 10 minggu, 2 bulan setengah kah? Masuk 3 bulan ngupload cuman Turki nggak make sense kan? Ini cuman 10 hari bahkan planningnya nggak ada. Ini literally cuman aku sama mimeku sama mamaku, keluarga aku, nggak ada kameramen, nggak ada siapapun. Aku kayak oh nggak mungkin sih, ini impossible sih. Ya pikirku ya, tapi kayak beberapa tim coba dulu lah. Ya udah dari hari pertama itu aku udah nyoba, ya udah ngomong dan segala. Lama-lama konten itu, ya ini masih hari pertama ya. Aku udah ngerasa kayak, tapi kok flow-nya juga enak-enak aja. Dan hari kedua sama lagi diulangin, habis hari ketiga sama lagi diulangin. Lama-lama itu kayak ada flow-nya gitu. Kamu bisa kayak masuk flow state gitu kan. Dimana aku pikir 10 hari itu gak make sense. Pokoknya tiap hari jalanin dengan yang kamu tahu. Pokoknya kamu just do the work. Ini tiba-tiba udah hari terakhir mana aku makan shake ini, and ya aku jamin lah kontennya nggak perfect atau kayak gimana, but at least it's done bro, it's done. And 10 konten yang aku bisa senatural mungkin, aku udah kayak bangga sama kontenku sendiri. Aku bangga sama tanganku dan memeku yang kayak selalu di gunung es nyari terus gitu kan angle yang bagus. Ya nanti memeku kasih iPhone 6 bekas orang supaya dia mulai ngonten juga. Itu namanya medit. Ternyata malah kalau kita mau kualitas itu kita harus malah datang dari kuantitas dulu men. Kayak tiap hari itu malah menurutku kontennya tambah bagus. Aku kayak tambah belajar tiap hari belajar. Oh jangan ngomong ini, oh angle-nya lebih enak gini. Bahkan ada mic-ku sempat mati, HP-ku sempat mati, power bank-ku lupa dicas. Itu semua kayak pelajaran yang cuman bisa dapat kalau kita ngelakuin tiap hari. Dan kayak repetisi aja, pokoknya repetisi. Done is better than perfect. Jangan biarin perfectionismmu mengalahkan ide-idemu yang ada di otak. Oke, lakuin dulu men. Lakuin dulu, done is better than perfect bro, for real. Yang bikin kaya itu bukan ide, tapi aksi guys. Kalau ide bikin kaya, semua orang yang tidur siang bisa kaya. Punya papaku. Look at this, punyanya papaku ini. Ini lebih besar, harganya kayak hampir 2 kali lipat punyaku. Ini burger terbesar yang aku pernah pegang, men. Perasaan nggak tahu ini apa ini. Oh my gosh, look at this. What is this? Gede. Iya, gak tahu ini apa ini. Kelihatan ini kayak mushroom gitu loh. Wah, ini aku bahkan nggak tahu bisa satu gigit atau enggak ya. Aku berusaha sebisanya untuk gigit sekali kan. Ini ya, jujur ini kayak mirip-mirip aja sih, rasanya kayak tadi juicy, cuman ditambah rasa jamur gorengnya. That is crazy. Coba nih, mau coba? Yo, try. Coba nih, coba. Aku mau nggak bisa. Coba. Nggak apa-apa. Ya setengah dulu. Ya one burger. Lihat. Meme segini tuh. Mama. Protein. Bawa ya nggak sanggup mama ini. Loh. Berat. Bisa makan nggak? Nggak bisa. Papa. Sekarang giliran papaku makan ya, guys. Coba. Lagi sakit ini papa. Mulutnya ternyata besar. Netes sampean. Apa kena baju? Enak. Sembuh. Aduh guys, kita terbang 11 jam lagi men. Jujur paling males terbang di pesawat ini, bokongnya bengkak beneran. Guys, aku nggak tahu kenapa, tapi jujur ini aku baru duduk terus ngantuk banget. Jadi kelihatannya aku mau tidur dulu atau kayak apa, baru nanti pas makan aja lah ya. A few moments later. Oke guys, ini untuk appetizer-nya dulu. Kita dapat kayak apa ya? Gila, itu tadi aku lagi enak-enak tidur kan ya. Enak tidur tiba-tiba kayak, what do you want to drink sir? Terus kayak, wah,
Dan aku kayak keinget temenku si Frey kan, kalau order itu selalu kayak diet Coke Zero kayak apa enaknya kan. Dan aku pikir kayak, oh ya, dia diet Coke. Aku jujur dari dulu kecil nggak pernah sih suka kayak Coca-Cola gini. Cuman I guess ada keenakan tersendiri ya. Kayak visi gitu. Kelihatannya ini makanan Turki lagi sih guys. Ayam. Pasti dari Turki sih. Lemon sama tomat, orang sini semua tomat. Kecanduan tomat men orang Turki. And I really don't know what this is. Wow. Oh, looks nice man. This one looks nice to be honest. Ada mashed potatoes, chicken sama, ya kan? Pepper lagi men. Kesukaan mereka pepperan. Buahnya, Oh, diambil. Enak gak? Hah? Kayak enak. Oh gitu sih, coba lah. Gurihnya enak nih. Oh, that's not bad. Ini malah lebih enak dari makanan di Turki deh bahkan. Last but not least, kita sambil makan dessert. Kelihatannya dikasih baklava deh. Oh enggak, ini kayak roti-rotinya mereka, kesenangannya kayak basically martabaknya Turki gitu. Apa kira putih-putih. I guess ditaruh di atasnya gini tuh. Dan kita makan. Agak lah. Pelajaran besarku ketiga, kalau kamu notice ya guys, dari semua video ini yang aku paling pelajari, selalu jangan takut komunikasi sama orang. Ya mau itu orangnya sediam apapun, mau itu pemilik tokonya, mau itu pegawainya, mau itu karyawannya, mau itu orang dimanapun men, tanya aja. Tanya dari namanya dulu, namamu siapa? Gila guys, orang kalau ditanya namanya ya, orang itu, aku belajar kayak orang itu pingin ditanya. Dan kalau kamu pinter komunikasi sama orang, kamu pinter tanya-tanya, kamu kayak beneran genuinely interested ke orang itu beneran kasih kamu semua kesempatan dan kasih kamu kayak banyak hal. Gila, kemarinnya di toko, kalau kamu inget aku makan tanya orangnya, tanya nama bosnya, tanya manajernya. Jadi kalau traveling, mau traveling nggak traveling, jangan takut komunikasi sama orang, jangan takut tanya orang, jangan takut sama beneran genuinely interested ke orang. Orang itu pingin ditanyain men, gak usah takut. Mau orang pun tiba-tiba kamu tanya namamu siapa, and then dia nggak mau, ya udah tinggalkan next orang. 9 out of 10 people pingin ditanyain, mereka pingin. Oh no, this is gonna be weird man. Kue Turki campur diet Coke, let's go. Oh my gosh, wait, kok berkembang ya udah? What the hell? Kok berkembang kayak gini ya? Tiba-tiba udah nggak ada rasa. Kolai suka hilang kabeh. Mari gitu. Terus gak manis, no sweet bro. Reaksi apa sih yang terjadi bro? Kalau ada scientist help comment apa sih yang terjadi tadi? What the hell? Literally gak bisa tidur man. One eternity later. Kita udah nyampe ini. Guys, jujur itu tadi beneran perjalanan 11 jam paling menyedihkan seumur hidupku. Karena aku literally nggak bisa tidur sama sekali, padahal mataku tuh capek. Jujur aja aku ngantuk kan, 3 jam itu udah kayak mata itu burat. Lihat film itu udah kayak gini-gini kan. Jadi aku matiin filmnya dan aku pengen tidur. Cuman tutup aja. So kayak, kok aku masih sadar, kamu tau nggak? Kamu tutup mata tapi otakmu tuh masih jalan. Terus akhirnya aku kayak, kelihatannya ini aku nyampe, ini kita transit Singapura dulu, habis gitu ke Jakarta baru ke Surabaya kan. Kalau emang nyari sesuatu di sini, man. Ini kayak masalahnya tutup semua bro. Jam 5 pagi, tutup semua. Oh guys, tapi yang buka itu kayak gini-gini loh. Yang kayak literally cuman stall di tengah-tengah. Lihat loh, stall di tengah-tengah. Kalau kayak gini-gini, restoran ini tutup semua. Oke. Ini karena aku di Singapura ya. Kamu tahu lah ya, aku kalau di Singapura ini ngidamnya apa? Kayak toast. Yes, man, gak tahu ya jujur aku kalau tiap kali ke Singapura lumayan kecanduan guys sama kayak toast. Karena ini kayak literally kamu gini-giniin. Oh, lihat man. Ini kayak breakfast yang paling enak gitu. Menurutku bukan paling enak ya, paling nutrisi juga. Telur and roti isinya kaya. Gak tahu enak aja, aku seneng sih. Nice. And
kita cocolin sama kaya toast. Oh my gosh, look at that bro. Oh my gosh. Toast roti dikasih butter sama kayak kaya spread, tapi nggak bisa kayak enak gitu. Udah gitu semua sambil aku nuang-nuangin telurnya. Pelajaran keempatku di Turki ya, menurutku ini sih agak hot take, tapi bear with me. Kalau aku traveling itu jauh lebih mending sama orang yang deket atau yang aku kenal, maupun itu keluarga atau temen. Kadang-kadang pun soalnya kalau keluarga kan kita nggak mungkin ada yang nggak deket sama saudara atau keluarga juga nggak enak sih guys kalau usah dipaksain. Yang penting orang yang bisa kayak klop sama kamu. Soalnya kayak gila, bayangin aja 10 hari. Ya mungkin aku yang nggak pernah merasakan solo traveling ya, tapi dari awal sih jujur harusnya aku sudah kayak traveling banyak orang juga ya. Kalau nggak salah tour groupku tuh kayak 34 orang guys, gila nggak? Ya aku dari awal kayak, wih jam ini kebanyakan. Bahkan aku yang extrovert aja ngomong kebanyakan gitu kan. Hari pertama kita itu beneran kayak beneran cuman lihat-lihatan tatap-tatapan satu sama lain, bahkan kita nggak tahu yang mana yang di tour kita, yang mana yang nggak gitu kan. Lumayan awkward di hari pertama. Sampai di hari kedua mulai nih, kalau nggak salah kita lagi kayak makan atau apa, tiba-tiba kayak salah satu bapaknya tuh ngejokes atau apa, jokes bapak-bapak ya, biasalah bapak-bapak, and then mulai kayak hahaha hihi gitu kan, and then kita mulai kenal-kenalan dan segala. Wih, kenal-kenalan 34 orang dengan personality berbeda, latar belakang berbeda, dari kota berbeda, tapi di tempat yang sama, men. Itu kayak apa ya, sesuatu yang jarang bisa ditemuin aja guys. Kamu beneran bisa ketemu and ngeliat, oh ternyata aku nih mungkin hidup di Surabaya, di kamarku terlalu banyak ya. Aku perlu explore lebih, karena ternyata banyak banget tipe orang yang lebih tua dari aku, yang lebih tapi kita beneran satu perjalanan semua kan, apalagi sama saudara, sama jadi ini kayak biasanya aku cuma sendirian ngelakuin semua, ini ada orang-orang semuanya yang juga ngelakuin, yang kayak ngasihin tips and tricks, kita bisa nanya, kita juga bisa bantu. Itu kayak wah seru sih, bagiku seru banget. Jadinya tripnya yang harusnya cuman ya ngomongnya 6 out of 10 gitu kan ya, bisa jadi kayak 8 out of 10, 9 out of 10, cuman gara-gara kebersamaannya kayak enggak, meskipun kebersamaan. Hati-hati sama tourist trap bro. Tourist trapnya di Turki bos, aku kena berapa itu bos demi konten men. Ya mungkin aku lah nggak konten, nggak mungkin segila itu ke tourist trap ya guys, tapi ya adalah demi konten. Kita transit lagi, harus semoga aku bisa tidur bro. Nah sini aku pokoknya udah mau transit ke Jakarta, habis gitu ke Surabaya Mei. Ini kalau ada pramugarinya ngasih makanan dan segala, jangan bangunin ya. Pokoknya order terserah, oke? Terserah. Pokoknya aja bangunin koko, gua mau tidur. Ngerti gak? Ngertos, buatan ngertos, kowe ngertos. Berarti kita udah kayak 24 jam men. Hampir 24 jam gak tidur gak sih? Sampai udah cerah men. Enggak sih, hampir 24 jam lah. Tapi kan beda jamnya. Oh iya, beda jamnya dikurangi 5 ya? Ya 20 jam lah, 20 jam gak tidur. Aku udah 20 jam gak tidur. Untuk men. Akhirnya aku full tidur 2,5 jam di pesawat men. Ya sebenarnya tidurnya masih kurang banget sih, tapi ya I'll take what I can get. Sekiranya tutup the door really close, thank you. 2,000 years later. Nyampe Surabaya, bro. Crazy cool man. Nyampe Surabaya man. Oh my gosh. Finally back man. Finally back brother. Finally back man. Guys, kita awalin serian ini dengan makan soto Betawi. Kita endingin serian ini pakai makan soto Betawi men. Gila, setelah 10 hari nggak makan Indo, semuanya hambar, kecut-kecut. Tomat, ini pun ada tomat sih, tapi tomatnya mungkin beda ya di sini. Wah, aku pengen coba sih, udah pakai semuanya. Dan ini udah ada semuanya, tak celupin lagi. Wah, ya. Kangen men aku men. Jujur di hari kelima itu aku udah mulai kayak, ini makanannya kok gini semua ya, hambar semua. Sampai gitu semuanya juga ya udah ayam. Kalau nggak ayam ya tomat. Aku makan kuahnya tok aja loh, sama acar. Tomatnya enak kalau di sini, aku nggak tahu kenapa. Itu juga yang aku pelajari makanan Indo ya. Kamu tahu, aku merasa diberkati banget dilahirkan di Indo. Pokoknya makanan Indo itu rempah-rempahnya ternyata sebagus itu, sebanyak itu. Kayak 10 hari di Turki, 4 tahun di Taiwan itu ngajarin aku ternyata makanan Indo itu seenak itu guys. Kayak kita beneran, aku
masih bingung kok bisa ada orang yang nggak suka makanan Indo, pecel, rawon. Gila itu flavor bomb man, you know what I mean? Cuman ya ada satu hal yang lebih penting dari semua itu sih menurutku, yaitu Tuhan. Aku belajar untuk nggak mengandalkan diri sendiri, tapi mengandalkan Tuhan. Kayak oke, aku tahu ini kayak kelihatannya sok suci. Aku nggak peduli kamu bilang aku sok suci, kamu bilang aku kayak oh ini cuman wishy washy, oh ya kamu sok Kristen dan segala. Aku nggak peduli kamu agama apa. Ini pengalamanku sendiri guys. Bayangin dalam 10 hari ini aku ngevideo 2.500 video 2.500 video mentah dalam 10 hari. Itu kekuatannya siapa kalau bukan kekuatannya Tuhan men. Kayak kamu tahu nggak, sebelum aku ke Turki ini, suaraku 3 hari sebelumnya suaraku itu hilang, beneran hilang. Kayak maksudnya kayak ini aja sebenarnya masih agak hilang. Aku sampai kayak hilangnya tuh kayak yang guys, aku sampai harus ke dokter. Dia ngomong nggak boleh ngomong seminggu dan segala. Jadi pita suara itu bentuknya V, dan tiap kali kita mau ngomong dia tuh pasti nutup gini. Udah bengkak nih, kamu bengkak, kamu tutup buka tutup kayak kebentur terus. Jadi gimana menurutmu? Makanya aku udah kayak cuam, dan aku kayak beberapa hari lagi ke Turki, and ini suaraku nggak bisa. Ini kayak asetku yang paling berharga aja hilang. Oh gimana gitu kan? Jadi selama 2-3 hari itu aku beneran kayak diem. Aku pokoknya ngomong ke Tuhan kayak, Tuhan pokoknya kalau ini Tuhan beneran izinkan, aku nggak berharap apa-apa. Tapi kalau Tuhan izinkan, tolong Tuhan. And then beneran di Turki aku nggak tahu kenapa sebenarnya masih serak. Tapi kalau aku ngomong itu at least masih bisa keluar gitu loh. And guys, itu di hari pertama aja aku udah ngomong mungkin ada kayak 20.000 kata lebih itu dari pagi sampai pagi aku ngomong, bener kan? Jadi tiap hari itu ya pas tidur aku tuh pasti udah kecapean, suaranya udah kayak ini sekarang aja aku ngomong ini pita suara itu kayak udah apa ya, rasanya kayak kebakar. Makanya bentar lagi aku udah gak ngomong, aku udah nggak mau ngomong kayak 3-4 hari, mungkin nggak peduli men. Pita suara itu udah kebakar tiap malam, rasanya tuh kayak beneran kamu mau diminumin kasih obat apapun udah kebakar kayak bengkak. Jadi tiap malam men, aku tuh beneran kayak Tuhan ini aku nggak bisa ngelakuin ini sendiri, beneran aku perlu kayak kekuatan Tuhan. Kalau misalnya yang Tuhan bolehin aku pasti do my best and I'll just let you do the rest. Tuhan kayak tolong aku ini pokoknya kasih aku hikmat, kasih aku kekuatan, ini semuanya jalan Tuhan. Dan beneran men, gak tahu itu terjang aja pokoknya di hari kedua, hari ketiga aku nggak tahu apa yang terjadi di hari ketiga, keempat. Dimana harusnya kalau suara itu dipakai terus harusnya kan makin sakit ya, tapi anehnya di hari ketiga, keempat mungkin aku nggak tahu ya, pasti juga berkat Tuhan, tapi aku bisa lebih ngatur suaraku itu bisa kayak tiba-tiba lebih jernih, lebih enak. Dan aku mulai kayak kok gak ada rasa sakit gitu kan ya. Jadi di hari keempat, hari kelima, tiap malam itu aku pokoknya kayak sebelum ini ya jujur aja aku juga sangat amat slacking in the spiritual side. Aku mulai kayak udah 2 minggu gak gereja soalnya ya persiapan Turki ini. Habis gitu aku juga udah tiap malam yang dulunya mungkin ada baca Alkitab terus jadinya cuma doa, jadinya kadang-kadang lupa doa soalnya ya kecapean, suara habis gitu kan. Ini di Turki ini anehnya semakin aku sibuk dan semakin aku rely on God man, semakin malah aku semakin produktif, suaraku juga makin enak, videonya juga aku makin jadi semua, dan aku bisa juga tambah dekat sama Tuhan. Itu keajaiban yang aku masih nggak ngerti kok bisa gitu kan ya. Dan hari ke-6, hari ke-7, wih gila, itu mulai suaraku sebenarnya udah mulai kayak waduh Tuhan, ini aku udah mulai sakit lagi gitu kan, udah mulai teriak-teriak di balon itu. Bayangin guys, yang anginnya tuh kuras kan, kayak cedar di kamar kayak hampar angin, and then itu aku pakai jaket. Jadi aku kalau ngomongnya cuman kayak pelan-pelan kayak gini nggak mungkin suaraku. Aku harus ngomongnya tuh kayak gini loh guys, harus kayak itu sebenarnya dokternya ngomong nggak boleh tuh. Kamu nggak boleh kayak nge-strain pita suaramu soalnya bengkak banget. Tapi ya udah aku tetap terjang. Habis itu dari ke-8 selesai, hari ke-9 ini men, di hari terakhir ini beneran mungkin kayak akhirnya Tuhan kayak oke, ini memang saatnya kamu istirahat, karena aku udah beneran kayak suaraku ini udah kayak panas sakit banget. 10 hari nonstop ngomong di kedinginan, kamu ngirup nafas tiap hari nonstop diterjang bro. Kayak jujur men, itu kayak aku nggak ngerti men, ini kalau bukan kekuatan siapa gitu men. Aku ya kayak and just like thank God for everything, thank God for my family, timku juga. Aku bisa 10 hari di sini tanpa cedera, tanpa apapun, videonya bisa semuanya selesai kayak gini men. Bro, just like aku makin seneng dengan quote, just do your best and let God do the rest man. Like for reals, beneran kadang-kadang kalau kita terlalu rely on ourselves, tambah kayak anxious, cemas, takut sendiri, kayak ngapain? Itu semua nggak usah sebenarnya, kasih aja ke Tuhan, serahkan ke Tuhan men. Kayak gila. Thank you Pasties, thank you everybody yang udah lihat series ini dari episode 1 sampai sekarang.
Ini semua karena Tuhan, men. Ini jujur bukan karena aku, tapi karena Tuhan. So, thank you. Wah. Siap di 2000 video ya? Siap. 2000, oke. Dalam tak kasih deadline 7 hari. 7 hari 2000 video udah selesai, oke? Besok pulang itu dia. Besok tiba-tiba mas aku resign.